Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan mata kuliah kecerdasan buatan. Pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang logic and learning method. Logika dalam kecerdasan buatan digunakan sebagai suatu cara untuk menyampaikan fakta. Menyajikan logika secara formal diperlukan karena akan menjadi suatu cara yang sangat disarankan untuk menurunkan atau menjabarkan pengetahuan baru. Nah, jadi di sini adalah menyajikan logika secara formal, akan diturunkan pengetahuan baru, hasil pengetahuan baru. Dengan logika formal, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu pernyataan baru adalah benar, dengan membuktikan bahwa pernyataan itu diturunkan dari pernyataan-pernyataan lain yang sudah diketahui kebenarannya. Nah, dalam logika biasanya kita memecahkan sebuah kasus atau sebuah permasalahan, di mana permasalahan itu sebenarnya berupa pernyataan atau kebenaran, menurunkan kebenaran yang lain. Nah, di sini contoh, kita memiliki jika matahari terbit dari timur. Nah, ini adalah pernyataan benar. Lalu diturunkanlah pengetahuan yang baru, maka menghasilkan tidak mungkin matahari terbit dari barat. Nah, ini juga berupa pernyataan yang benar, namun dia diturunkan dari pernyataan atau kebenaran yang telah diinputkan. Sejarah singkat pada logika. Sejarah singkat pada logika dikenal pertama kali oleh ahli Aristoteles. Ini adalah filsuf dan ahli ilmu alam Yunani. Nah, beliau telah mengembangkan banyak teori yang dikenal dengan silogistik atau classical logic. Nah, silogistik pada dasarnya bertransaksi dengan penurunan kebenaran atau yang bersifat salah dari argumen seorang filsuf. Nah, jadi dia di sini adalah mencari kebenaran, apakah pernyataan, argumen atau hasil yang didapatkan berupa benar atau salah. Lalu ada G.W. Leibniz. Ini adalah dia mengenalkan simbolik logic pada tahun 1646 hingga 17. Nah, beliau tetapi dilupakan setelah meninggal, namun oleh George Boole seluruh hal-hal tersebut dicakup kembali, dan logikanya dikenal dengan Boolean logic. Simbolik logic berinteraksi dengan konsep abstraksi ke dalam simbol-simbol dan interkoneksi simbol-simbol oleh operator tertentu. Nah, berikut adalah perjalanan dari sebuah logika dimulai dari input berupa premis atau fakta, lalu diproses logika tersebut dan akan menghasilkan output berupa inferensi atau konklusi. Logika adalah bentuk representasi pengetahuan yang paling tua. Proses logika adalah proses membentuk kesimpulan atau menarik suatu inferensi berdasarkan fakta yang telah ada. Input dari proses logika berupa premis atau fakta-fakta yang diakui kebenarannya, sehingga dengan melakukan penalaran pada proses logika dapat dibentuk suatu inferensi atau kesimpulan yang benar juga. Jadi bukan sembarang penginputan data pada proses logika harus berupa premis atau fakta-fakta yang sudah diakui kebenarannya.
maka dia dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Ini adalah propositional logic. Ya, digunakan sebagai cara menyajikan pengetahuan singkat atau sederhana yang diperlukan dalam kecerdasan buatan. Dengan propositional logic, kita akan dengan mudah menyajikan fakta dunia nyata sebagai proposisi logika yang disebut well-formed formula atau WFF. Nah, berikut simbol-simbol yang ada pada WFF. Nah, ini adalah arti dari simbolnya. Kalian bisa lihat simbolnya. Ini untuk not, ya, untuk and, untuk or. Ya. Biasanya ini hampir selalu digunakan pada kasus logika. Pada kasus logika apapun biasanya kita kenal not, and, or. Lalu ada jika dan hanya jika. Ada assignment atau equivalent, ya. Lalu untuk for all. Contoh penyajian propositional logic, ya. Contohkan ada it is raining berarti hujan, ya. It is sunny berarti cerah. Jika hujan, then tidak cerah. Nah, berarti di sini simbolnya adalah raining. Ya, jika raining berarti tidak hujan. Ini kan berupa simbol not. Lalu ada Socrates is a man, berarti untuk menghasilkan Socrates man. Ya, Plato is a man, menghasilkan Plato man. Di sini dituliskan dengan cara yang lebih simpel, berarti man Socrates, man Plato. Ini adalah menjadi penyingkatan pada statement atau kata, biar lebih simple. Nah, ini ada proposisi P dan Q yang dipresentasikan sebagai ekspresi logika dengan menggunakan logika konektif dalam suatu tabel kebenaran. Nah, ini adalah contoh pada tabel kebenarannya. Ini ada P dan Q. Ini ada and, ada ini not P, ya, not P, or Q, P jika Q, P jika dan hanya jika Q. Nah, lalu ini adalah penyandingan dari keadaan not P or Q, ya, ini ekuivalennya P jika Q. Keadaan untuk P ini diberikan nilai true, false, false. Lalu keadaan Q diberikan nilai TF, TF. Nah, pada logika, jika operatornya adalah N, maka nilai semua pernyataan harus bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Nah, di sini lihat P dan Q dua-duanya bernilai benar, maka dia, jika operatornya N, maka dia menghasilkan benar. Nah, jika salah satu dari pernyataan bernilai salah, jika operatornya N, maka dia akan bernilai salah. Nah, ini adalah not atau kebalikan dari pernyataan, berarti dikebalikan dari P. Nah, di sini P benar, salah, berarti di sini kebalikannya, salah, benar. Nah, ini adalah kebalikan dari P, lalu dioperatorkan or Q. Nah, berarti bukan
benar berarti salah di sini disandingkan F ketemu T. Ya. Karena OR maka nilainya true. Lalu di sini ada bukan P or Q, maka hasilnya F. Jadi kalau N harus kedua-duanya bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Nah, kalau OR maka dia boleh salah satunya benar, maka dia akan bernilai benar. Kebalikan dari N. Nah, itulah contoh tabel kebenaran. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di atas, kita dapat membentuk WFF berdasarkan pada aturan. Jika P adalah sebuah WFF, maka not P berupa simbol seperti ini. Nah, juga suatu WFF. Jika P dan Q adalah dua WFF, maka berikut ini juga WFF. Nah, ini adalah not P, ya, P and Q, P or Q, P jika Q, P jika dan hanya jika Q. Nah, contoh pembentukan WFF. Jika diberikan dua pernyataan bernilai benar, ya, P adalah hari hujan, Q adalah jalanan basah, maka WFF yang dapat dibentuk berupa benar adalah hari tidak hujan atau jalanan basah. Hari hujan dan jalanan basah. Jika hujan, maka jalanan basah. Jika tidak hujan, maka jalanan basah. Nah, jalanan basah jika dan hanya jika hujan. Dan pernyataan berikut adalah yang salah. Jika hujan, maka jalanan tidak basah. Karena seharusnya ini basah jalanan. Berarti ini salah. Nah, hujan dan jalanan tidak basah. Nah, ini berarti keadaan harus dua-duanya benar. Maka ini salah. Learning method berupa sebuah metode pembelajaran. Ya, metode yang berupa mempelajari. Nah, lalu ada learning machine. Ini adalah suatu aplikasi. Berarti ini berubah produknya. Suatu aplikasi dalam kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia luar dan dapat memanfaatkan informasi dari dunia luar untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuannya. Kata mesin digunakan untuk membedakan dengan manusia atau makhluk hidup yang secara alami memiliki kemampuan belajar. Jadi, kalau manusia atau makhluk hidup itu tidak bisa disebut dengan mesin. Berarti kalau mesin itu produk yang sudah dibuat agar dapat membedakan. Namun dia kemampuannya bisa sama. Seperti itu. Lalu ada rote learning. Ya, metode untuk learning. Metode learning ini menggunakan hasil penelusuran atau hasil perhitungan sebelumnya yang tersimpan dalam cache memori komputer untuk menentukan strategi ke langkah berikutnya. Nah, metode ini memiliki kemampuan untuk mengorganisir penyimpanan informasi. Nah, jadi dia mengorganisir penyimpanan informasi, ya, ini agar lebih cepat mengambil nilai yang sudah tersimpan daripada menghitung ulang. Jadi dia mengambil informasi yang sudah tersimpan, ya, daripada menghitung ulang. Lalu ada generalisasi. Hal ini akan mencegah terlalu besarnya informasi atau nilai yang disimpan. Berarti dia
ya, memanage lah ibaratnya, dia memanage agar penyimpanan itu tidak besar pada informasi yang tersimpan. Ada learning by talking advice. Nah, metode learning ini menggunakan advice tingkat tinggi dalam bahasa manusia untuk menghasilkan suatu aturan operasional. Advice mana yang akan digunakan dari sekian banyak yang ada, diproses atau dipilih menggunakan operator-operator. Ya, seperti analisis kasus atau pencocokan. Jadi dia menggali informasi tingkat tinggi, ya, menghasilkan aturan operasional. Nah, dia akan memilih memproses mana sih operator yang cocok untuk analisa pada kasus, kemudian melakukan pencocokan. Learning from example. Nah, metode ini menggunakan semua contoh dari kasus-kasus yang pernah diselesaikan atau data contoh yang dimasukkan ke sistem. Hal terpenting dari metode ini ya adalah klasifikasi. Berarti dia melakukan klasifikasi untuk memilah atau mengklasifikasi contoh menjadi contoh positif dan contoh negatif. Hasil dari metode ini adalah suatu deskripsi konsep. Metode ini menggunakan algoritma search untuk mengeliminasi contoh dan menghasilkan pohon keputusan. Jadi dia berarti mengkelompokkan, berarti memilah, mengklasifikasikan contoh-contoh mana positif dan contoh-contoh mana negatif untuk mendapatkan hasil pohon keputusan yang baik. Learning in problem solving. Metode ini berusaha untuk memperbaiki pemecahan masalah dari pemecahan masalah yang sudah ada atau sudah pernah diaplikasikan. Ya, metode ini menggunakan solusi dari contoh masalah sebagai masukan dan akan menghasilkan penemuan cara baru untuk menyelesaikan masalah secara lebih efisien. Metode ini menggunakan heuristic search seperti generalisasi, learning berdasarkan penjelasan dan pertimbangan yang menyeluruh. Ya, metode pada problem solving ini berarti dia memperbaiki pemecahan masalah menjadi lebih efisien. Jadi sebelumnya sudah ditemukan pemecahan masalah, namun mungkin ada kekurangan dan dia akan mencari yang terbaik dan yang lebih efisien. Discovery. Metode ini berusaha untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang belum terungkap sebelumnya. Metode ini menggunakan heuristic search yang berdasarkan kepada analogi, ketertarikan atau minat, atau bahkan suatu misteri. Hasil dari keluaran dari metode ini cenderung tidak diketahui atau sulit diperkirakan karena biasanya berdasarkan informasi atau pengetahuan yang minim. Nah, berarti ini adalah suatu pemecahan masalah yang mencari pemecahan masalah yang belum pernah diselesaikan. Ya, biasanya namun dia minim pengetahuan yang diinputkan atau informasi yang diketahui. Maka keluaran dari metodenya cenderung tidak dapat diketahui atau sulit diperkirakan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.